Masu farjil adami, memegang kemaluan anak cucu Adam. Ini membatalkan wudu. Bila hailin, tanpa apa itu namanya? Tanpa pembatas. Ya kalau sekarang misalkan antum megang kemaluan kan pakai celana, pakai sarung, enggak batal. Tapi kalau megang tanpa pembatas maka batal. Ya. Mungkin kita bertanya, loh itu kan punya kita sendiri, kenapa kok dipegang batal? Logika kita kan ngomong, loh itu kan nempel, kemana-mana kita bawa, kok batal? Ketika kita memegang kemaluan, ya najis, batal, wudu kita batal. Ketika nggak memegang kemaluan juga batal. Kalau memegang tanpa ada pembatasnya maka batal. Ada pembatasnya tidak batal. Kenapa? Ada dalilnya. Ya, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Basrah binti Sofwan radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Diriwayatkan oleh Abu Daud, lafaz Abu Daud diriwayatkan oleh An-Nasai dan At-Tirmidzi. Jadi kalau memegang kemaluan kita, maka batal wudu kita. Ya. Demikian juga dalam hadisnya Abu Ayyub dan Ummu Habibah. Nabi bersabda, "Man massa farjahu falyatawaddo." Siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaklah dia wudu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Bagaimana kalau itu kemaluan yang lainnya? Anak kita misalkan, karena kita harus mengistinjakan mereka, ya kan, membersihkan kotoran dengan sebab mereka buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, menurut pendapat yang kuat adalah kita tetap berwudu. Ya, makanya di sini disebutkan siapa yang memegang kemaluannya Adami, anak cucu Adam. Ya, walaupun bukan kemaluan kita sendiri. Dalam lafaz hadis ini disebutkan siapa yang memegang kemaluannya, maka adalah dia berwudu. Nah, ini ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Memang ada khilaf dalam masalah ini, tapi ini pendapat yang kuat. Karena ada hadis yang kalau kita baca kitab Bulughul Maram akan menemukan itu. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang kemaluan. Maka Nabi SAW mengatakan itu adalah bagian anggota tubuh kita. Jadi jawabannya Nabi SAW hanya mengatakan itu bagian anggota tubuh manusia. Tetapi jika dibandingkan dengan riwayat yang ada ini, lebih terang jelas riwayat ini, di mana riwayat ini lebih tegas mengatakan faliyatawaddo, maka hendaklah wudu. Kalau itu tidak tegas. Kemudian juga setelah diteliti, saya Sofi Roman Barokuri ketika memberikan taklik komentar kepada kitab Bulughul Maram itu menyebutkan bahwa perawi yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawaddo dan man massa farjahu yatawaddo itu riwayatnya ya jauh setelah riwayat yang pertama. Sehingga kalau misalkan kita membandingkan antara riwayat yang pertama, maka riwayat yang pertama itu dihukumi umum tetapi dikhususkan dengan riwayat ini, atau bahkan dijelaskan dalam riwayat ini, atau bahkan dinasah dengan riwayat ini. Ya, jadi hukumnya dinasah dengan riwayat ini. Artinya riwayat ini lebih tegas menyebutkan siapa yang memegang kemaluan anak cucu Adam maka dia harus berwudu. Wallahu a'lam bishawab.